Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah cerita pendakian mistis yang dialami oleh Ari Mamat, yaitu saudaranya dari Ari, serta teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Salak melalui jalur Cidahu. Nah, seperti apa pengalaman mistis yang mereka alami? Langsung saja kita mulai ke awal ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di sebuah lembah yang jauh dari keramaian kota, tersembunyi di kaki bukit Gunung Salak yang menjulang tinggi. Di sana terdapat sebuah dusun dengan beberapa rumah panggung yang masih beratap rumbia, dihuni oleh beberapa keluarga yang tidak terlalu banyak. Mereka menggantungkan hidup sepenuhnya dari alam, dengan cara berburu dan bercocok tanam. Sebagian hasilnya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Dengan menempuh perjalanan puluhan kilometer ke pusat kota terdekat, mereka berangkat setiap 2 minggu sekali bersama dengan warga lainnya. Meskipun hidup terisolasi dari hingar-bingar keramaian, bahkan untuk mendapatkan sinyal ponsel pun mereka harus pergi naik ke perbukitan. Namun beruntungnya, beberapa tahun ke belakang, seiring tersambungnya akses jalan ke kampung tersebut, aliran listrik pun sudah bisa mereka nikmati. Kehidupan orang-orang di sana sangat sederhana, di mana seisi rumah masih dipenuhi barang-barang tradisional dari bambu dan kayu. Jadi, tidak heran jika di desa tersebut tidak akan menemukan peralatan elektronik seperti di kota. Sementara, satu-satunya hiburan yang bisa mereka nikmati hanyalah sebuah radio yang kerap mengiringi aktivitas mereka ketika berada di rumah. Damai dan tentram selalu dirasakan oleh para penduduk di sana. Rasa kebersamaan dan saling membantu masih sangat terjaga dengan baik, sehingga kehidupan mereka jauh dari perselisihan. Deden, Mamat, dan Atang. Mereka adalah 3 bocah kecil yang sangat aktif dan periang. Sejak kecil, mereka telah dididik oleh orang tuanya mengenal alam dengan segala medannya, sehingga mereka sudah terbiasa dengan alam dan hutan yang sangat liar. Mereka kerap ikut berburu, menelusuri bukit dan pegunungan, bahkan terkadang ikut bertani dengan kedua orang tuanya. Susah senang kehidupan di desa sudah menjadi makanan mereka sehari-hari dari kecil. Hingga usia mereka kini yang mulai beranjak dewasa, sudah terbiasa untuk bertani dan berburu sendiri bersama teman-temannya. Mamat dan kedua sahabatnya itu telah berulang kali menelusuri perbukitan di kaki Gunung Halimun Salak, dan kadang mereka harus menginap beberapa malam untuk mendapatkan hewan buruan seperti kijang, rusa, dan kelinci hutan. Namun uniknya, mereka tidak pernah membawa tenda dan hanya mengandalkan peralatan seadanya saja. Dengan keterampilan yang diajarkan orang tuanya, mereka kerap bermalam dengan membuat bivak sederhana, memanfaatkan apa yang tersedia di alam liar. Tepat pada pukul 5 pagi, kedua orang tua Mamat pun sudah berangkat untuk pergi ke pasar bersama rombongan warga lainnya yang masing-masing nampak membawa beberapa karung hasil tani untuk dijual nanti. Sepeninggal orang tuanya yang pergi ke pasar sejak subuh tadi, Mamat tidak keluar dari rumahnya. Dia duduk di depan teras rumah panggungnya, menikmati pagi di balai bambu depan rumahnya. Di depannya nampak segelas kopi dan ubi bakar yang ia letakkan di selembar daun pisang. Perlahan hari pun semakin siang. Pagi yang gelap lambat laun kini sudah terlihat lebih terang. Kabut putih yang menyelimuti lembah itu pun perlahan-lahan mulai menghilang,
tersibak sinar matahari yang mulai muncul di balik perbukitan. Lalu, sedikit demi sedikit, hamparan luas persawahan pun semakin nampak jelas. Sejauh mata memandang, terlihat beberapa petani yang mulai beraktivitas. Mereka berjalan di pematang sawah, berteman embun pagi yang terasa sejuk. Perlahan-lahan hari pun terus semakin terang. Tepat pukul 8 pagi, dari kejauhan terlihat kedua teman Mamat sedang berjalan menghampirinya. Mereka nampak membawa sesuatu di tangannya. Perlahan mereka semakin mendekat dan akhirnya mereka pun sampai di depan rumah Mamat. "Wah, udah siap rupanya kamu, Mat. Tumben, masih pagi udah nongkrong," ujar Atang yang baru saja datang. "Iya, aku lagi jaga rumah dulu. Orang tuaku pergi ke pasar tadi subuh," kata Mamat. "Oh, jadi nggak nih kita berburu belalangnya?" tanya Deden sambil berbaring, bergabung duduk di atas balai teras rumah panggung itu. "Kalian duluan aja lah, nanti aku nyusul. Bentar lagi juga orang tuaku pulang. Sekarang aku mau kasih makan ternak dulu," jawab Mamat seraya membuka kain sarungnya, lalu meletakkan begitu saja di atas balai. "Tenang, aku bantu, Mat. Kita berangkat bareng aja nanti setelah Umi kamu pulang," ujar Atang sambil membuntuti Mamat pergi ke belakang rumahnya. Kemudian Mamat pun mulai sibuk mengurusi ternak yang dipelihara oleh dia dan keluarganya. Deden dan Atang terlihat turut membantunya memberi makan ayam, itik, dan juga beberapa ekor kambing. Sesekali terlihat canda mereka di sela-sela kesibukannya. Ketiga sahabat itu terlihat begitu akrab seperti saudara. Beberapa jam kemudian, kedua orang tua Mamat pun sudah pulang dari pasar. Terlihat di kedua tangan mereka membawa banyak barang belanjaan untuk kebutuhan hidup selama 2 minggu ke depan. "Assalamualaikum," ucap Pak Rusman yang baru sampai di depan rumahnya. Dia terlihat meletakkan barang bawaannya di atas balai. "Mat, Mamat, sarung kok ditaruh di pagar? Kemana dia?" ujar uminya Mamat yang terlihat sarung anaknya tergeletak di balai bambu. Tidak lama kemudian, Mamat dan kedua temannya sudah selesai dengan pekerjaannya. Deden dan Atang nampak berjalan kembali menuju teras. Sementara Mamat pergi ke dapur hendak mengambil air minum. "Loh, kalian di sini toh? Mana Mamat?" tanya Bi Titin uminya Mamat. "Ada di dapur, Bi," jawab Deden sambil berjalan bersama Atang menghampirinya. "Cepat sekali Mi pulangnya?" tanya Mamat yang baru saja keluar dari pintu depan rumahnya. Dia nampak membawa poci lengkap dengan beberapa gelas di tangannya. "Umi kira kamu gak ada di rumah," ujar uminya Mamat sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. "Baru aja selesai Mi, beres-beres kandang sama kasih makan ternak. Untung ada Deden sama Atang yang membantu, jadi cepat selesai," jawab Mamat sambil membawakan barang belanjaan orang tuanya ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, uminya Mamat kembali keluar dari dalam rumah. Dia terlihat membawa sepiring makanan untuk Mamat dan kedua temannya. Tidak terasa, hari pun sudah semakin siang. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Mamat dan kedua temannya sudah mulai akan berburu belalang di sekitar persawahan. Setelah ketiganya berpamitan pada kedua orang tua Mamat, mereka pun segera pergi menyusuri persawahan, berjalan di pematang sawah dan sesekali terlihat membentangkan jaring untuk menangkap belalang di rerumputan. Tepat pukul 12 siang, mereka nampak kembali pulang dengan membawa hasil buruan yang lumayan banyak. Terlihat di tangan mereka satu kantong penuh belalang yang siap mereka masak. Tepat pukul 12 siang itu, Mamat terlihat pergi ke pesawahan. Di sana sudah nampak teman-temannya sedang duduk di sebuah saung di tengah hamparan pesawahan yang cukup luas. Dari kejauhan, terdengar mereka memanggilnya. "Mat!" kata suara itu berteriak kencang. "Wih!" saut Mamat sambil berjalan terburu-buru menghampiri mereka di saung tersebut.
Ternyata, sesampainya di sana, nampak Deden dan Atang sedang asik menikmati gorengan belalang yang tadi pagi mereka buru dari rerumputan pematang sawah. "Wih, curang, udah duluan," ujar Mamat yang baru saja sampai di saung tersebut. "Hehehe, sampai segitunya takut kehabisan. Tenang, masih banyak, Mat," saut Atang sambil tertawa. "Udah, sikap, Mat, keburu habis, mumpung masih banyak," kata Deden sambil mengunyah belalang goreng. Mamat langsung duduk bergabung dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung melahap belalang goreng yang menjadi makanan favorit mereka. "Wih, biasa aja dong, santai makannya, Mat," kata Atang tertawa melihat Mamat yang terburu-buru. "Kalian kan udah dari tadi, ini jatah aku," ujar Mamat tertawa. Terlihat mulutnya tidak berhenti mengunyah. Suasana pun seketika langsung hening. Hanya suara mulut mereka yang berkecap sesekali terdengar. Mereka tengah menikmati goreng belalang itu bersama-sama dengan lahap, sambil menikmati indahnya alam. Nampak dari kejauhan, di ujung hamparan sawah yang begitu luas, terlihat dua puncak gunung salak yang menjulang tinggi berdampingan, menjadikan suasana yang begitu indah bak di dalam lukisan. Angin yang bertiup sepoi-sepoi siang itu nampak menyapa dedaunan yang terlihat melambai, membelai tubuh dengan sejuknya, seolah sudah menjadi teman keseharian mereka di sana. Dan akhirnya hari pun perlahan sudah semakin sore. Mereka berhenti mengunyah setelah semua cemilannya habis. Suasana pun kembali menjadi riuh. Ketiganya nampak mulai berbincang kembali membicarakan sesuatu. "Alhamdulillah, hei," ujar Mamat terlihat kenyang. "Mat, kapan kita berburu lagi? Rasanya udah lama kita nggak ke hutan," tanya Deden yang nampak sudah kangen dengan suasana alam liar. "Nantilah, soalnya 1 hari lagi saudaraku akan datang dari Jakarta, jadi kita nggak bisa lama berburu di hutan, tanggung waktunya," jawab Mamat. "Si Ari ya?" tanya Atang. "Iya, kamu masih ingat, Tang, sama dia?" tanya Mamat. "Iyalah, aku masih ingat. Dia yang dulu pernah bilang mau ngajak kita mendaki kan? Tapi sampai sekarang dia belum balik lagi ke sini," jawab Atang yang masih mengingatnya. "Sekalian aja nanti kita tanyakan lagi," ujar Deden. "Memangnya kalian benar-benar pengen nyoba mendaki gunung? Kan kita emang tinggal di gunung," ujar Mamat berkelakar sambil tertawa. "Hahaha, ya juga sih ya," saud Deden ikut tertawa. "Iya, payah kalian." "Ya jelas beda dong, Mat. Kan katanya kalau mendaki gitu beda dengan kita berburu. Jadi nggak akan ada acara membuat jalan dulu, tidur di semak-semak, dan lain-lain kayak kita," ujar Atang. "Iya, aku juga tahu, Tang. Cuma bercanda, main nanggep aja," ujar Mamat. "Tenang aja, besok kalau dia benar-benar jadi kesini, kita ajak pesta belalang lagi di sini sambil ngobrol-ngobrol," kata Mamat. Ya udah, aku pulang dulu ah. Udah sore ini," kata Deden yang terlihat mulai turun dari bangku saung tersebut. "Ya udah, bubar," canda Atang yang juga terlihat beranjak dari tempat duduknya. Kemudian mereka bertiga pun kembali pulang. Ketiganya nampak berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hamparan sawah yang luas, menuju rumahnya masing-masing. Sementara itu di sore hari yang cerah, Ari, sepupunya Mamat yang tinggal di Jakarta, dia tengah pergi untuk menemui kedua sahabatnya. Mereka adalah Imam dan Desi, yang keduanya merupakan teman kuliah di kampusnya. Mereka bertiga sebelumnya sudah sepakat akan bertemu sore itu di sebuah kedai yang sudah biasa mereka kunjungi. Hal tersebut sengaja mereka lakukan untuk membicarakan lagi teknis pendakian yang sebelumnya sudah direncanakan. "Woi, apa kabar tuan muda?" sapa Ari dari kejauhan. Dia nampak melambaikan tangan kepada Imam dan Desi yang sudah lebih dulu sampai. "Heran gua sama lu, Ri. Tiap ketemu selalu aja manggil gua kayak begitu," saud Imam sambil tertawa. Mereka nampak saling merangkul. "Iyalah, lu kan sekarang udah jadi orang kaya, beda kelas sama kita."
Betul nggak, Des? Jawab Ari sambil menyalami Desi yang juga kawan kuliahnya. Iya sih, tapi sayang, gue sebagai saudaranya aja nggak kecipratan tuh. Jawab Desi sambil tertawa kecil. Ah, udahlah, itu melulu yang kalian bahas. Bilang aja mau gue traktir, ya kan? Tenang, lu nggak muji-muji gue juga, emang udah niat gue bakal traktir semuanya. Ngomong-ngomong, gimana Ri? Jadi nggak kita berkunjung ke rumah saudaramu? Tanya Imam yang baru saja selesai memesan beberapa makanan ringan dan minuman untuk mereka bertiga. Insya Allah jadi, Mam. Makanya gua manggil kalian berdua untuk memastikan jadi atau tidaknya kalian ikut. Jawab Ari menjelaskan. Wah, asik lah kalau begitu. Jadi rencana perjalanannya bagaimana nih, Ri? Tanya Desi ikut berbicara. Jadi beneran nih, kalian udah positif. Awas ya, jangan pelin-pelan loh. Tanya Ari memperingatkan kedua temannya. Yah, masa nggak percaya sih Ri sama kita? Kan dari sebulan yang lalu gue malah selalu nanya ini itu sama lu. Kata Imam sedikit ngotot. Bukan nggak percaya, gue cuma mau mastiin aja. Ya udah, besok kita ikut keluarga gue ke rumah saudaraku itu. Lalu nginep di sana 1 malam. Keesokan harinya baru kita berangkat muncak ke Gunung Salak. Jawab Ari menjelaskan. Wah, jadi nambah hari dong kalau gitu? Tanya Dewi. Iya, tapi kan mendakinya tetap saja 2 hari 1 malam, Des. Saud Ari menjelaskan sesuai rencana sebelumnya. Namun kedua teman Ari belum tahu kalau mereka akan menginap dulu semalam di rumah saudaranya. Iya, gua ngerti sih. Tapi kan gue harus nambah izin sama orang tua gue kalau begitu rencananya, kata Desi lagi. Iya betul itu Ri. Mendingan kita langsung mendaki aja. Nanti mampirnya waktu kita turun gunung aja, kata Imam mengusulkan. Seolah tidak setuju jika harus menginap dulu di rumah saudaranya Ari. Gak bisa kayaknya, Mam. Gue udah terlanjur janji sama saudara gue di kampung. Hargain gue dong. Ujar Ari menolak usulan Imam dengan halus. Ya udahlah. Lu gimana, Des? Tanya Imam. Ya, gue sih ngikut aja lah. Percuma kan, panjang lebar juga kalau emang keputusannya nggak bisa diubah. Jawab Desi yang manut dengan keputusan Ari. Ya udahlah, itu sih terserah kalian aja. Pokoknya besok pagi-pagi kalian harus udah di rumah gue ya. Soalnya kita akan berangkat pukul 6 pagi. Kalau pukul 6 kalian belum datang juga, gue menyatakan kalian gak jadi ikut, titik. Kata Ari menegaskan. Iya. Oke, sekarang kita pulang. Sekarang udah sore, gue harus siap-siap buat besok. Ujar Ari lagi. Siap, sampai ketemu besok bro. Ujar Imam sambil berdiri beranjak dari duduknya. Besok gue ke rumah lu subuh-subuh Deri, kata Desi. Awas pada kesiangan lu, saud Ari sambil berjalan keluar kedai tersebut. Kemudian mereka bertiga pun akhirnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Imam dan Desi pulang berboncengan karena memang rumah mereka berdekatan. Mereka berdua adalah saudara dekat dari ibunya. Sementara jarak rumah Ari lumayan jauh dari rumah mereka berdua. Hari sudah semakin sore. Langit pun sudah terlihat mulai gelap. Seiring sinar matahari yang semakin meredup, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Tidak lama lagi malam akan segera tiba menggantikan siang. Setibanya di rumah, Ari mendapati semua anggota keluarganya yang tengah sibuk berbenah. Mereka terlihat sedang mempersiapkan barang-barang dan semua keperluan selama berlibur di kampung kerabatnya esok pagi. Kamu dari mana aja, Ri? Udah mau malam kok baru pulang? Bukannya bersiap-siap buat besok? Tanya Ibu Ari. Tenang aja Bu, kan malam juga masih banyak waktu. Jawab Ari pada ibunya. Ari, gimana? Kedua temanmu itu, apakah mereka jadi ikut kita? Tanya Pak Rahman, bapak dari Ari. Pasti jadilah Pak. Mereka kan udah sejak bulan lalu pengen mendaki Gunung Salak. Jawab Ari menegaskan. Memangnya kalian beneran mau mendaki lagi? Gak bosen apa mendaki gunung terus? Bukankah kamu udah sering mendaki sama teman-teman di kampus? Tanya ibunya Ari yang saat itu terlihat sedang merapikan pakaian ke dalam tas. Ah, kapan? Orang Ari baru kali ini mau mendaki ke Gunung Salak. Jawab Ari menerangkan.
Loh, terus setiap kamu libur semester selalu mendaki kemana? Tanya ibunya lagi penasaran. Paling ke Gunung Pangrango atau Gunung Gede, Bu. Pernah juga ke Rinjani sama Semeru waktu dulu. Kalau ke Salak, Ari belum pernah, Bu. Jawab Ari lagi menjelaskan pada ibunya. Ah, itu alasan kamu aja. Dasar anak laki-laki. Ngapain coba repot-repot mendaki gunung? Tuh lihat, kakakmu gak pernah dia macam-macam kayak kamu. Kata ibunya lagi sambil menoleh ke arah Rani, kakaknya Ari. Udahlah, Bu, kan setiap orang punya hobi masing-masing. Kebetulan Rani emang gak berani mendaki gunung, ujar kakaknya Ari seolah membela adiknya. Tuh, Bu, Kak Rani juga sebenarnya pengen, tapi dia gak berani kayak Desi, ujar Ari yang merasa punya senjata untuk menepis perkataan ibunya. Iya, ibu juga tahu. Makanya ibu gak pernah melarang kamu kan? Cuma ibu gak habis pikir aja. Di saat acara liburan keluarga aja, kamu malah pengen pergi mendaki sama teman-temanmu, jawab ibunya menjelaskan. Padahal lebih enak liburannya santai di kampung sama Mamat dan keluarganya. Di sana juga suasananya enak kayak di gunung, Ri. Bisa menikmati pemandangan, jalan-jalan di persawahan, dan banyak buah-buahan serta makanan tradisional, ujar ibunya yang merasa heran dengan Ari dan kedua temannya yang selalu saja pergi mendaki ketika liburan tiba. Iya, Ari juga tahu. Lagian kan Mama juga mau ikut mendaki, Bu, sama Ari, sahut Ari seolah lagi-lagi dia punya alasan yang kuat. Aduh, ampun deh sama bujang ibu ini. Udah, terserah kamu aja. Ibu cuma pesan, jangan lupa hati-hati dan selalu ingat Allah, biar kalian selamat, ujar ibunya yang nampak sudah menyerah dengan anak laki-lakinya. Iya dong, Bu. Ingat sama Allah itu kan kewajiban setiap saat, bukan hanya di waktu tertentu saja, sahut Ari lagi cengengesan. Mulai deh ceramahnya. Keesokan harinya, pagi yang dingin dan sunyi kembali datang dengan membawa banyak harapan. Seperti biasa, keluarga Mamat sudah mulai aktivitasnya dari fajar. Mereka memiliki tugas masing-masing setiap pagi. Uminya sibuk di dapur mempersiapkan sarapan, sementara Mamat dan bapaknya sibuk memberi pakan ternak. Setelah itu mereka baru beraktivitas di luar rumah, baik pergi ke hutan, ke ladang maupun ke sawah. Mat, apa pamanmu udah ngasih kabar lagi? Jadi enggak mereka besok datang kemari? Tanya bapaknya pagi itu sambil terlihat menikmati kopinya. Katanya sih jadi, Pak. 2 hari yang lalu Mamat telepon Ari. Jawab Mamat memberitahukan bahwa saudaranya akan jadi datang hari itu. Oh, syukurlah kalau begitu. Soalnya bapak sudah siapkan semuanya untuk mereka. Sayang kalau sampai mereka nggak jadi datang, kata bapaknya lagi. Dia sengaja tidak menjual beberapa tandan pisang dan buah lainnya untuk menyambut kedatangan keluarga adiknya dari kota. Sementara itu, pagi-pagi sekali di rumah Ari, terlihat sebuah mobil Pajero Sport terparkir di pinggir jalan. Ternyata itu adalah Imam dan Desi yang baru saja sampai di depan rumah Ari. Mereka nampak membawa tas carrier masing-masing, yang di dalamnya sudah terkemas dengan rapi semua perlengkapan pendakian. Beberapa saat kemudian, Desi terlihat turun dari pintu depan mobil yang dikendarai oleh Imam. Lalu dia berjalan menghampiri pintu gerbang rumah tersebut. Assalamualaikum, permisi, ucap Desi dengan suara sedikit keras. Dia baru saja sampai di depan pintu gerbang pekarangan rumah Ari. Waalaikumsalam, jawab ibunya Ari seraya keluar dari dalam rumah dan menghampiri mereka. Oh, kalian rupanya. Ayo silakan masuk, kata ibunya Ari lagi sambil membukakan pintu gerbang. Apa kabar tante? Sapa Desi dengan ramah sambil terlihat menyalami ibunya Ari. Alhamdulillah baik, jawab ibunya Ari tersenyum ramah. Sementara itu, Imam kembali menyalakan mesin mobilnya. Tak lama kemudian, dia langsung memasukkannya ke pekarangan rumah Ari. Langsung saja masukin ke garasi, Mam, kata ibunya Ari. Di sini aja tante, soalnya kan nanti mau dipakai ke sana juga,
saut Imam sambil turun dari pintu mobilnya. "Oh, Imam mau bawa mobil juga?" tanya Tante Irma. "Iya Tante," jawab Imam yang masih duduk di depan kemudi. Setelah memarkirkan mobil dan menutup pintu mobilnya, Imam nampak berjalan menghampiri Tante Irma yang tengah berdiri bersama Desi di depan pintu garasi. "Selamat pagi Tante," sapa Imam sambil menyalaminya. "Pagi juga nak Imam. Beneran, kamu mau bawa mobil sendiri? Apa nggak sayang sama mobilnya? Jalan ke sana masih batu soalnya," tanya ibunya Ari lagi mengingatkan Imam. "Ah, nggak apa-apa Tante, biar nggak ribet nanti kalau pergi mendaki. Soalnya kan nggak ada kendaraan umum menuju pintu pendakian Gunung Salak. Di sana hanya ada ojek atau sewa angkot aja," jawab Imam menerangkan. "Oh gitu ya. Ya sudah, ayo silakan duduk. Sebentar lagi kita akan berangkat," ujar ibunya Ari. Kemudian dia masuk kembali ke dalam rumah. Tidak lama berselang, Ari pun terlihat keluar dari pintu samping rumah untuk menemui kedua sahabatnya yang terlihat sedang duduk di kursi. Dia perlahan berjalan menghampiri mereka. "Wih, selamat pagi tuan muda," sapa Ari sambil tersenyum. "Hah, sialan lu Ri," saut Imam sambil tertawa. "Kirain lu belum bangun Ri," ujar Desi bercanda. "Udah dong, kalau belum bangun pasti gua kena omel," jawab Ari sambil menyalami kedua temannya yang tengah duduk di kursi samping rumahnya. Imam sebelumnya memang orang biasa-biasa saja. Namun beberapa bulan terakhir, keadaan ekonomi keluarganya nampak sangat berubah drastis. Menurut kabar sih, karena orang tuanya telah mendapatkan jatah warisan, yang kemudian dipakai untuk modal membuka usaha. Perlahan waktu pun terus berjalan. Seiring suasana pagi yang mulai nampak terang, akhirnya mereka pun berangkat tepat pukul 6 pagi. Ari dan kedua temannya nampak menaiki mobilnya Imam, sementara keluarganya yang lain ikut bersama mobil keluarga Ari. Suasana jalanan di pagi hari itu nampak lancar. Kemacetan hanya terjadi beberapa ruas jalan yang memasuki pasar dan lampu merah saja, sehingga mereka bisa dengan cepat memacu kendaraannya tanpa terkendala. Tidak terasa perjalanan mereka begitu cepat. Hanya dengan menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih, sekarang mereka sudah sampai di depan Danau Lido Adventure Park. Dan tinggal beberapa menit lagi, mereka pun akan segera sampai di tempat tujuan. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 7:20, dan perjalanan mereka kini sudah nampak sedikit terhambat kemacetan. Hal tersebut memang sudah terbiasa terjadi setiap hari, karena sepanjang jalan antara Cigombong sampai Jalan Cidahu sudah dipastikan selalu menjadi jalur langganan macet. Perlahan-lahan kendaraan mereka melaju mengikuti alur kemacetan. Dari kejauhan, sedikit demi sedikit mulai terlihat pemandangan yang indah di sela-sela bangunan yang berjajar sesak di pinggir jalan raya itu. Dan seketika, "Masya Allah, indah banget," ujar Dewi sambil menunjuk pemandangan puncak Gunung Salak yang nampak jelas dari samping jendela mobil. Mereka bertiga sangat terbuai dengan panorama keindahan puncak gunung yang nampak dengan jelas pagi itu. Kini posisi mereka tepat berada di atas terowongan rel kereta api Cigombong. Memang dari atas sana akan nampak dua gunung yang saling berhadapan, yaitu Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Ri, apa nggak langsung aja nanti kita pergi mendaki dan biarkan keluarga kamu lanjut ke rumah saudaramu?" usul Imam yang tidak mau berlama-lama ingin segera pergi mendaki. Gara-gara gunungnya menampakkan diri, udah langsung pengen sampai aja lu Mam," ujar Desi menertawakan Imam yang terkesan sudah tidak sabar. "Gak bisa gua Mam, soalnya kita kan mau ngajak saudara sama 2 temennya untuk pergi ke Gunung Salak. Jadi kita berangkat bareng mereka dari rumah saudara gua," jawab Ari menjelaskan rencananya. "Yah, rencana baru lagi jadinya," saut Imam nampak sedikit kecewa. "Rencana baru apa maksud lu Mam? Emangnya kenapa kalau gua ajak mereka?" "Memangnya saudaramu itu pendaki juga Ri?" tanya Desi penasaran. "Bukan sih, tapi mereka sangat berpengalaman.
karena sering pergi ke hutan untuk berburu, bahkan sering juga sampai nginep. Jawab Ari menceritakan kebiasaan saudaranya. Tapi itu kan beda, Ri. Apa enggak lain kali aja, Ri, mereka diajaknya? Soalnya takut malah bikin repot, kata Imam yang terkesan ogah mengajak saudara Ari. Aduh, gimana ya? Soalnya gua udah janji sama mereka, Mam. Lagian emangnya ngerepotin gimana sih, Mam? Tanya Ari nampak sedikit kesal kepada Imam. Ya, terserahlah. Gua cuma ingetin aja, jawab Imam kecut. Emang sebelumnya mereka pernah mendaki kemana, Ri? Tanya Desi. Belum pernah, Des. Makanya mereka gua ajak. Mereka bilang pengen banget nyoba mendaki ke puncak. Jawab Ari lagi. Oh, tapi bagus sih. Mereka akan sangat membantu. Apalagi udah pengalaman masuk hutan. Kata Desi nampak setuju dengan Ari. Iya, Des. Pastinya begitu, saut Ari. Ya, mudah-mudahan aja sih. Gue cuman khawatir. Kita kan sebelumnya belum pernah mendaki ke Salak. Jadi kita sendiri belum pengalaman ke gunung itu. Terus malah harus bawa orang lain. Takutnya malah terjadi apa-apa. Jawab Imam menjelaskan maksudnya. Bukannya malah bagus, Mam. Setidaknya mereka udah kenal medan Gunung Salak, ujar Desi. Kenal dari mana? Kan mendaki ke puncaknya aja mereka belum pernah, ujar Imam yang nampak masih belum setuju dengan Ari dan juga Desi. Terus bagaimana sekarang dong, Mam? Tanya Ari lagi. Ya kan udah terlanjur janji. Ya udah ajak aja. Tapi gua ogah tanggung jawab ya kalau terjadi sesuatu pada mereka. Jawab Imam terlihat angkuh. Seiring berjalannya waktu, 1 jam sudah kendaraan mereka berjalan di tengah kemacetan. Dari Cigombong hingga memasuki jalan utama Kecamatan Cidahu, tepat pukul 8 lebih, akhirnya mereka pun sampai di jalan memasuki perkampungan itu. Imam terlihat bengong melihat kondisi jalan di sana. Waduh, kok parah banget, ujarnya sambil melihat ke arah depan kaca mobilnya. Kenapa, Mam? Takut mobilnya rusak ya? Tanya Desi. Wah, enggak sih. Tenang aja. Mobil ini kan tinggi, jadi aman, ujar Imam. Padahal di hatinya malas banget dia melewati jalanan batu itu. Bukan karena kondisi jalannya, tapi malas kalau harus menginap dulu di rumah saudaranya Ari. Setelah melewati terjalnya jalan berbatu dan penuh lumpur, perlahan-lahan mereka pun mulai memasuki daerah persawahan yang membentang di kanan dan kiri jalan. Mereka nampak terpesona dengan keindahan dan suasananya yang sangat jelas jarang mereka dapatkan di perkotaan. 2 jam kemudian, akhirnya perjalanan Ari dan keluarganya pun berakhir. Mereka kini sudah sampai di lokasi yang dituju. Rumah keluarga Mamat pun sudah nampak terlihat di ujung sawah, berjajar dengan 2 rumah lainnya. Jadi ini kampung saudara Luri? Tanya Imam dengan mimik muka mengejek. Iya, emangnya kenapa, Mam? Jawab Ari. Gua kira perkampungan, Ri. Ternyata ini sih pedalaman banget ya. Jawab Imam lagi. Ya emang inilah keadaannya. Di sini hanya terdapat beberapa rumah aja, dan itu pun berjauhan. Dan di dekat rumah saudara gua hanya ada 2 rumah aja, saut Ari lagi terlihat santai. Jadi malam ini kita nginep di sini? Tanya Imam lagi. Iya, memangnya kenapa sih, Mam? Jawab Ari terlihat mulai kesal dengan Imam yang selalu terkesan merendahkan. Aduh, tahu kayak gini, gua nyari penginapan aja tadi, ujar Imam lagi yang membuat kedua temannya terlihat kesal. Ya udah, lo balik lagi sana, cari penginapan. Gua sama keluarga Ari nginep sini aja, ujar Desi nampak kesal dengan perkataan Imam yang semakin angkuh. Duh, jangan pada sewot dong. Lagian kan gue cuma takut nanti tempatnya nggak muat kalau kita nginep di sini semua, ujar Imam yang merasa Ari dan Desi kesal kepadanya. Ari dan Desi pun nampak tidak lagi menggubris perkataan Imam. Mereka berdua langsung membuka pintu, lalu turun dari mobil dengan membawa semua barang bawaannya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Ayo cepetan turun, Kak. Ibu udah pegel ini, ujar ibunya Ari yang ingin segera turun. Iya Bu, sebentar, sahut Rani.
Mereka pun akhirnya turun dari kendaraan. Kemudian terlihat mulai mengeluarkan semua barang bawaannya. Nampak di ujung jalan, Mamat dan bapaknya tengah berjalan menghampiri mereka. Sementara uminya Mamat terlihat berdiri di depan rumahnya, menyaksikan kedatangan saudaranya. Mamat dan bapaknya terlihat sibuk menyalami mereka satu persatu. Keduanya nampak sumringah menyambut kedatangan Ari dan keluarganya, yang memang sudah lama sekali tidak berkunjung menemuinya. Kemudian Mamat dan bapaknya segera membantu mereka membawakan sebagian barang bawaannya. "Waduh, udah lama sekali ya kalian gak kemari. Gimana kabarnya?" tanya bapak Mamat nampak sumringah menyambut kedatangan keluarga Ari. "Alhamdulillah baik bang. Gimana keadaan keluarga di sini?" jawab Om Rahman balik bertanya. "Alhamdulillah, semua keluarga sehat. Ayo." "Waduh, maaf ya, begini kalau di kampung jalanannya becek," jawab bapak Mamat seraya mengajak mereka. Akhirnya mereka pun mulai berjalan beriringan. Karena kondisi jalan berlumpur dan licin, mereka pun nampak tidak terbiasa, seolah takut lumpur akan mengotori pakaiannya. Sesampainya di depan rumah, mereka disambut lagi oleh uminya Mamat yang tersenyum bahagia. Dia langsung memeluk ibu dan kakaknya Ari dan menyalami semuanya. Tidak terasa perlahan hari sudah semakin siang. Matahari pun terlihat hampir berada di atas kepala. Sekarang, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, menandakan waktu zuhur akan segera tiba. Mamat bersama Ari dan kedua temannya terlihat duduk di depan rumah. Di hadapan mereka nampak beberapa piring buah-buahan dan makanan ringan tradisional yang disuguhkan keluarga Mamat pada tamunya. Mat, kenalin, ini teman Ari, ini Desi dan ini tuan muda Imam. Mereka teman Ari kuliah," ujar Ari memperkenalkan kedua temannya. "Ah, gak dimana-dimana lu Ri, rese mulu," ujar Imam nampak gusar. Sementara Desi terlihat ramah dan melemparkan senyum pada Mamat. "Man, ini Mamat saudara saya yang akan ikut kita mendaki nanti," ujar Ari lagi. "Iya, gue juga udah tahu Ri," jawab Imam. "Terus temannya yang lain mana? Bukannya 3 orang yang mau ikut?" tanya Desi. "Oh iya, pada kemana mereka Mat? Kok tumben gak kelihatan? Rumahnya juga tampak sepi," tanya Ari. "Oh iya, tadi pagi mereka ngajak pergi mencari belalang Ri. Dan biasanya mereka akan bersantai di saung itu untuk menikmati goreng belalang. Mungkin sekarang mereka di sana," jawab Mamat sambil menunjuk ke arah saung. Tempatnya menghabiskan waktu dengan kedua temannya di waktu senggang. "Gimana kalau kita ke sana? Enak kayaknya ngadem sambil ngopi," ujar Ari mengajak mereka pergi ke saung. "Ayo kita jalan-jalan," saut Desi terlihat senang. "Aduh, kampungan banget sekalian. Udah tahu jalannya becek gitu. Apa kalian gak lihat?" kata Imam. Dia nampak ogah berjalan menyusuri pematang sawah yang nampak kotor. "Ya udah, kalau nggak mau ikut, tunggu aja di sini. Gak usah marah-marah kali Mam," ujar Desi sambil menginjakkan kakinya ke tanah, turun dari balai rumah tersebut. Tidak lama kemudian, setelah sholat zuhur, mereka berempat pun sudah berjalan menuju saung yang berada di tengah persawahan. Mama terlihat berjalan paling depan, sambil terlihat memegangi tangan Desi yang ketakutan saat berjalan melewati pematang sawah. Dan sesampainya di sana, benar saja, Atang dan Deden terlihat sedang duduk berdua. Mereka nampak sedang memakan sesuatu, sambil menikmati sejuknya udara di hamparan persawahan. Atang yang mendengar ramai suara obrolan semakin mendekati ke arah mereka. Dia terlihat menoleh ke arah asal suara tersebut. "Den, kayaknya saudaranya si Mamat udah datang tuh," ujar Atang pada Deden. Dia nampak terus memperhatikan beberapa orang yang tengah berjalan beriringan di pematang sawah. "Kok banyakan ya Tang?" ujar Deden yang juga langsung melihat ke arah yang sama. "Ternyata pada di sini kalian," ujar Ari nampak tersenyum. "Tuh kan, mereka udah pasti di sini,"
ujar Mamat seraya langsung naik ke atas balai saung tersebut. Ini Ari kan? Tanya Atang sambil menyalami mereka satu persatu yang diikuti juga oleh Deden. Iya, masih inget aja kamu Tang. Apa kabarnya nih? Saud Ari yang juga masih mengenal Atang, meskipun sudah lama sekali mereka tak bertemu. Kabar baik Ri, alhamdulillah, saud Atang. Lagi ngapain di sini? Gak kerja nih? Tanya Ari lagi. Hehe, biasalah orang kampung Ri, sahut Deden tertawa menahan malu. Wah, apaan tuh? Enak bener kayaknya. Tanya Ari lagi sambil melihat ke arah cemilan yang berada di depan Atang dan juga Deden. Biasalah, kalau lagi nggak ada pekerjaan ya, beginilah kita sehari-hari. Ayo silakan, di sini duduknya. Saud Atang mempersilakan mereka untuk naik ke atas balai bambu di saung itu. Wah, ternyata enak juga ya, rasanya kayak udang. Ujar Ari sambil mengunyah, dia terlihat mencicipi goreng belalang. Lumayan lari, makanan orang kampung, sahut Deden. Mam, Des, nih, ayo cobain, ujar Ari menawarkan kedua temannya. Iya, lumayan enak loh, kata Mamat sambil ikut memakannya. Melihat yang lain menikmati makanan tersebut, Desi nampak mulai tertarik untuk mencobanya. Meskipun dia terlihat agak jijik melihat goreng belalang yang nampak seperti gosong. Lumayan juga ternyata ya. Enak ini, apalagi kalau pakai bumbu pedas, ujar Desi sambil mengicip-icip. Mam, cobain deh, ujar Ari menawari Imam. Ih, ogah gua, ngelihatnya aja gua nggak suka, saut Imam sambil bergidik. Jelas beda kelas lah, celetuk Desi melihat sikap Imam. Mamat dan kedua temannya nampak kesal dengan sikap Imam. Dia benar-benar tidak menunjukkan rasa menghargai, apalagi kepada orang yang baru dikenalnya. Nih orang belagunya minta ampun. Yang kayak gini yang katanya sekolah tinggi. Tai kucing lu, gumam Atang di hatinya. Dia gregetan dengan ucapan Imam yang tidak menaruh rasa menghargai sama sekali. Oh iya, kenalin dulu, ini teman gua. Ini Imam dan ini Desi, ujar Ari memperkenalkan kedua temannya kepada Deden dan juga Atang. Desi nampak tersenyum ramah sambil manggut-manggut. Sementara Imam entah kenapa roman wajahnya terlihat sangat angkuh. Mungkin dia masih merasa tidak setuju jika Ari mengajak orang lain dalam acara pendakiannya. Dan ini Atang sama Deden, mereka temannya Mamat, ujar Ari lagi memperkenalkan kedua sahabat saudaranya. Di kampung ini cuma 3 orang ya anak mudanya. Apa nggak ada ceweknya? Tanya Imam penasaran. Pasalnya dia tidak melihat yang lain di kampung tersebut. Ada sih, tapi rumahnya berjauhan. Ada juga yang pergi ke kota untuk bekerja, saud Mamat menjelaskan. Terus, kenapa kalian gak ikut bekerja ke kota? Daripada santai-santai di sini gak ada kerjaan, tanya Imam lagi. Maaf Bang Imam, bukan gak ada pekerjaan. Kita di sini bertani, kadang berburu, dan sekarang kebetulan aja kita sedang tidak ada pekerjaan. Bantah Atang merasa kurang senang dengan ucapan Imam. Udahlah, jangan dibahas lagi. Sekarang mendingan kita buat rencana untuk pendakian besok, ujar Ari mengalihkan pembicaraan. Mat, gimana? Beneran? Besok mau ikut mendaki? Tanya Desi. Cie, kok nanyanya ke Mamat doang sih? Kan yang lain juga mau ikut, Des. Canda Ari bikin Desi baper. Maksudku, iya Mamat dan teman-temannya kali Ri. Hehe, saud Desi terlihat malu. Insya Allah jadi. Kalian gimana? Tang, Den, jadikan? Jawab Mamat seraya bertanya pada kedua sahabatnya. Ya pengen sih Mat, tapi tadi gua udah ngobrol sama Deden, akhirnya jadi bingung. Hahaha, jawab Atang malah tertawa. Bingung kenapa? Tanya Ari penasaran. Kami kan belum pengalaman mendaki beneran, pakai surat izin segala. Terus apa saja yang harus dibawa dan gak boleh dibawa? Dan yang terakhir, bekalnya juga pasti harus gede dong. Soalnya setahu saya, kalau di puncak gunung tuh udah hampir gak ada makanan yang bisa dimakan. Beda kalau di kaki gunung.
jawab Atang menjelaskan kebingungan mereka. Aduh, kok mikir gitu sih? Kan kalian berangkat bareng kita, Tang, sahut Ari. Iya, kalian tenang aja. Gak jauh beda kok, seperti kalian yang katanya suka nginep di hutan kan? Malah itu lebih menyeramkan ketimbang di puncak, ujar Desi meyakinkan Atang dan Deden. Tapi masalahnya, kita kan kalau berburu gitu, paling cuma bawa perbekalan seadanya aja dari rumah. Pasti kan beda kalau ke puncak, banyak perbekalan yang harus dibeli. Kita nggak punya cukup uang soalnya, kata Deden mulai memberanikan ikut bicara. Udah, jangan banyak ini itu. Kalian kalau mau ikut, ya ikut aja. Tapi ingat, kalian harus ikuti apa kata saya. Masalah semua perbekalan dan lainnya, biar gua yang tanggung, ujar Imam yang terlihat bosan mendengar pembicaraan mereka. Tuh, dengerin tuan muda. Tenang aja, dia banyak duit kok, ujar Aris sambil tertawa. Sialan Luri, apa-apa yang gua omongin selalu aja lo bikin gua kesel. Udahlah, sekarang tinggal siapin bekal. Kapan kita akan belanja keperluan? Masa iya harus besok juga? Sahut Imam. Oh iya, ngomong-ngomong, jarak dari sini masih jauh nggak sih ke pintu pendakiannya? Tanya Desi penasaran. Ya lumayan jauh sih. Kira-kira perjalanan 2 jam lebih lah kayaknya sampai, jawab Mamat. Berarti kita besok berangkat jam berapa nih? Tanya Desi lagi. Ya harus pagi banget lah. Makanya hari ini semuanya harus sudah siap. Besok hari nggak ada lagi acara lain selain langsung menuju pintu pendakian, sahut Imam yang selalu berbicara dengan nada berbeda dari yang lainnya. Ya udah, sekarang dicatat apa aja yang harus kita beli. Nanti sore kita berangkat ke kota. Dan malam ini semua yang akan kita bawa harus udah siap, ujar Ari. Mereka pun akhirnya mendata semua keperluan yang akan dibeli, dari mulai kebutuhan logistik, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Sementara itu, Mamat, Atang, dan Deden terlihat diam saja karena mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Ari dan kedua temannya. Oke, udah selesai ya semuanya. Cek lagi apa yang belum dicatat, jangan sampai lupa, ujar Ari sambil mengakhiri catatannya. Oh iya, kalian jangan lupa siapin perlengkapan kalian dan lainnya ya, kata Imam kepada Mamat dan dua temannya. Akhirnya mereka pun berangkat untuk kembali ke rumah dan segera bersiap-siap pergi ke kota untuk belanja persiapan pendakian esok pagi. Mamat dan kedua temannya yang belum beranjak pergi nampak sedang membicarakan sesuatu. Mereka terlihat serius, seolah ada yang membuat mereka tak mengerti. Gimana nih? Kalian beneran kan pasti ikut besok? Ya pasti, Mat. Cuman saya agak kurang suka sama siapa itu? Imam. Sombong banget ya sikapnya, sahut Deden. Udahlah, kita ikuti aja. Lagian kan dia cuma tamu di sini. Ya udah, aku pergi dulu ya buat mengantar mereka belanja. Besok subuh kita berangkat, ujar Mamat lagi seraya pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Tidak terasa malam pun sudah mulai tiba. Seiring berkumandangnya azan maghrib di surau dekat rumahnya, Mamat bersama Ari dan kedua temannya sudah kembali pulang dari kota petang itu. Mereka terlihat membawa banyak barang bawaan yang sudah dibeli sejak tadi sore untuk persiapan pergi mendaki esok pagi. Jadi kalian beneran nih besok jadi berangkat naik gunung? Tanya bapaknya Ari. Iya dong pak, kita udah siapkan semuanya perbekalan tadi sore, masa nggak jadi? Jawab Ari. Kakak nggak ngerti, emangnya kalian nggak takut gitu? Perasaan sering banget mendaki gunung? Tanya Kak Rani yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Takut apaan kak? Sama aja kok, anggap aja kita pindah tidur, jawab Imam Jumawa. Ya kalian hati-hati aja. Perjalanan menuju puncak Gunung Salak itu bukan hal yang sebenarnya. Karena selain jalannya terlalu terjal, juga sering terjadi keanehan, ujar bapaknya Mamat mengingatkan. Tuh dengerin, jadi kalian harus hati-hati dalam mendaki Gunung Salak, ujar ibunya Ari yang sesekali memperhatikan pembicaraan mereka. Namanya juga gunung, pasti sama semua juga tante. Di mana-mana
pasti ada keanehan. Tapi apapun itu udah biasa bagi pendaki, apalagi cuma jalan yang terjal. Saud Imam terdengar menyepelekan dan begitu percaya diri. Gak gitu juga, Mam. Gue denger ceritanya emang beda. Gunung Salak emang sangat terjal, makanya menjadi langganan dipakai latihan para pasukan khusus. Ujar Desi membantah ucapan Imam yang menganggap semua gunung itu sama. Ya, tapi kan kita cuma ngelewatin jalan. Masa iya mau lewat tebing yang terjal sih? Orang gak waras kali yang mau lewat sana. Saud Imam yang tetap merasa benar sendiri. Waduh, bener-bener parah nih bocah. Kalau kenapa-napa, baru tahu rasa lu. Gumam Atang nampak gregetan. Memangnya sering terjadi keanehan apa sih, Pak? Saya pengen tahu aja. Bapak kan warga sini. Pasti informasinya lebih bisa dipercaya ketimbang berita. Tanya Desi pada bapaknya Mamat. Dia nampak mulai penasaran. Ya, macam-macam sih. Kadang di suasana kemarau yang kering saja, bisa tiba-tiba turun hujan lebat. Lalu jalan yang kita lewati kemarin mendadak hilang pas mau turun. Dan masih banyak lagi. Belum lagi pendaki yang hilang dan bahkan yang meninggal. Pokoknya hati-hati aja. Jaga perilaku dan ucapan kalau memasuki Gunung Salak. Jawab Bapak Mamat menerangkan. Itu sih sama aja, Pak. Di gunung-gunung yang lain juga begitu aturan mainnya. Ujar Imam seolah sudah biasa mendengar cerita seperti itu. Bapak Mamat nampak kaget mendengar ucapan sahabat Ari. Dia merasa sesuatu akan terjadi kepada mereka nanti. Jika sikapnya seperti itu terus, dia bawa sampai ke puncak Gunung Salak. Dan ternyata bukan hanya bapak dari Mamat. Semua orang yang mendengar ucapan Imam pun merasakan hal yang sama. Dan seketika mereka merasa khawatir dengan perjalanan mereka besok. Aduh, lu kalau ngomongnya kayak jagoan banget sih, Mam. Ujar Desi nampak menyayangkan perkataan Imam. Mungkin dia emang jagoan, kita lihat aja nanti. Ujar Atang yang sudah tidak dapat menahan emosinya. Seketika wajah Imam nampak memerah. Dia merasa malu atas ucapan Desi dan Atang kepadanya di depan semua orang. Tapi bukan Imam namanya kalau langsung menyadari kesalahannya. Dia malah terlihat kesal pada Desi karena sudah mempermalukannya. Kurang ajar lama-lama si Desi ini, gumam Imam dalam hatinya. Nih lagi bocah kampung gak tahu diri. Gua bayarin semua keperluan lu, malah congkak. Gumamnya lagi nampak gusar. Ya, doakan aja. Semoga kita semua selamat, Pak, kata Mamat kepada bapaknya. Ari dan kedua temannya memang belum mengetahui terjalnya medan menuju Gunung Salak melalui jalur Cangkuang Cidahu. Padahal jalur ini merupakan jalur pendakian paling ekstrim dari semua jalur menuju puncak Manik Gunung Salak. Namun Imam memiliki sikap yang berbeda. Dia seolah merasa paling berpengalaman dalam mendaki gunung, sehingga sikapnya begitu sombong dan angkuh. Berbeda dari Ari dan Desi yang nampak tidak menyepelekan apa yang disampaikan bapaknya Mamat. Baiklah, sampai di sini dulu cerita pendakian ke Gunung Salak yang akan dilakukan oleh Ari, saudara, serta teman-temannya. Kita akan lanjutkan ceritanya di episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Saya Tama harus pamit, jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.